Bab 491, Terjebak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Apakah akhirnya muncul? Mulut Yesuan sedikit miring, dan segera memenangkan pengejaran. Selama dia memenangkan cincin surgawi dari pemimpin surgawi, maka kekuatannya dapat ditingkatkan banyak, dan mudah untuk membunuh tuannya. Segera, iblis dipisahkan dari tubuh pemimpin surgawi, karena tubuhnya tidak banyak. Yesuan berhati-hati untuk berjaga-jaga, dan satu-satunya cara Raja Iblis telah memindahkan tubuhnya, dia tidak dapat menanamnya. Keluar, Raja Iblis akhirnya menyingkirkan tubuh penguasa Sirius, dan setelah menyingkirkannya, dia dengan cepat menyapu ke arah Yesuan. Jangan berhenti, berhenti dulu. Hati Yesuan berteriak, dan iblis yang sedang menuju serangan terbang itu adalah beberapa konjak yang jelas. Namun, yang dia lupa adalah bahwa terakhir kali ada iblis, itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan. Hari ini, dia melihatnya lagi. Nak, kamu sudah selesai, iblis menghancurkan Dava. Hati yang menderu menjerit, dan kecepatannya tiba-tiba meroket. Dalam sekejap, aku lolos dari para penyihir ini dan menyerbu tubuh Yesuan. Kekuatan super dari pendahulu Cookdown tidak digunakan oleh Tuan, dan langsung dibakar menjadi abu oleh gas ajaib. Ini, mata Yesuan membelalak. Pada saat ini, dia merasakan ada napas yang menembus kepalanya, dan kesadarannya dengan cepat hilang. Tidak, aku tidak bisa ditempati olehnya. Yesuan meraung dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika iblis ingin menempati tubuhnya, dia akan melenyapkan jiwanya. Jika dia berhasil ditempati, bahkan jika iblis itu dipisahkan, dia akan menjadi seperti pemimpin surgawi. Cangkang jiwa yang kosong, keinginannya adalah melawan Tuan. Nak, jangan melawan. Tidak berguna, kamu dapat yakin, aku akan menemukan istrimu, aku akan menjadikanmu yang terkuat di dunia, aku akan. Suara Tuan bergema di benak Yesuan. Dia menggoda Yesuan dan melemahkan kesadaran Yesuan. Pergi ke ibumu yang sudah tua, istri Laozi, ayah, kala jengking besar, Laozi akan menemukannya sendiri, kamu akan memberiku gulungan. Yesuan melawan sambil meraung. Harus kukatakan bahwa tekadnya sangat kuat. Bagaimanapun juga, itu adalah kombinasi dari berbagai darah. Jika itu adalah orang biasa, itu telah lama dilenyapkan oleh iblis. Anak laki-laki yang keras kepala itu akan memiliki tekad yang kuat dan akan menghilang untukku. Tuhan berteriak, hilanglah kamu. Yesuan berjongkok bersamanya. Pada saat ini, tubuh Yesuan menginjak udara, tidak bergerak, dan kesadarannya dalam pertempuran sengit dengan Tuhan. Dia harus menggunakan tekad untuk mengusir setan itu keluar dari tubuhnya, kalau tidak dia akan mati. Keduanya bertarung di sana. Harus kukatakan bahwa tekad Yesuan adalah yang terkuat yang pernah dilihat iblis. Iblis bertarung selama 5 menit, tetapi dia belum mampu menghapus tekad Yesuan dan menempati tubuh itu. Hal-hal lain, kamu tidak dapat mengambil tubuhku, biarkan aku keluar. Yesuan meraung dalam benaknya, dan dia juga terkejut dengan tekadnya yang kuat. Tidak mungkin, aku sangat sulit untuk bertemu tubuhmu, aku bisa melepaskannya. Gulingkan, keduanya menemui jalan buntu selama 5 menit, masih sulit dimengerti. Tuan sangat kesal, selama dia menempati tubuh Yesuan, maka dia dapat membalas setelah jangka waktu tertentu. Sayangnya, tekad Yesuan melampaui imajinasinya. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat memenangkan tubuh Yesuan untuk hari lain. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk keluar terlebih dahulu, meninggalkan Yesuan, dan kemudian perlahan-lahan menghilangkan tekad Yesuan. Tetapi saat berikutnya, dia dipaksa, dan dia menemukan bahwa dia tidak dapat keluar dari tubuh Yesuan dan dibatasi. Anak nakal, apa yang telah kau lakukan? Aku tidak bisa keluar, teriak dewa dalam benak Yesuan. Tidak bisa keluar, Yesuan, dia masih ingin dewa meninggalkan tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa keluar? Pada saat ini, dewa berkata lagi, dantian emas, sungguh makhluk hantu, itu menjebakku. Dantian emas, Yesuan, dantian emas, bukankah itu sistem fagositosis? Nak, lepaskan aku, atau kau akan mati dengan sangat buruk. Iblis sedikit panik, jika dia terkurung dalam tubuh ini, maka dia tidak bisa lagi memenangkan tubuh orang lain. Jika Yesuan terbunuh, dia mungkin telah kehilangan jiwanya. Bagaimana aku tahu bagaimana kau keluar? Yesuan berkata dengan marah. Sialan, kau tidak tahu.
Apakah sudah terlambat bagimu untuk keluar dan membatasi apa yang akan kau lakukan? Ye Xuan menjawab, sialan, sialan, jangan lakukan hal bodoh apapun terhadapmu, atau aku akan membunuhmu jika kau meledakkan dirimu sendiri. Dewa panik. Sekarang dia terjebak dalam tubuh Ye Xuan, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuh Ye Xuan. Jika Ye Xuan bunuh diri, maka dia akan mati. Kamu hantu, cepatlah keluarkan aku. Dan tian emasmu membatasi aku untuk keluar, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku bisa tahu? Keduanya langsung berhadapan dan langsung menyapa orang tua dan leluhur masing-masing. Kemudian, Ye Xuan menemukan sesuatu yang salah. Kamu adalah manusia sebelum kamu lahir. Ye Xuan bertanya dengan aneh. Sial, aku baru saja mengolah kekuatan sihir, dan pengkhianat itu membuat segel cedera serius, dan itu harus diubah menjadi hantu ini. Jawab Tuhan, bagaimana monster lainnya bisa datang? Ye Xuan bertanya lagi. Itu semua sihir yang telah kusemburkan selama bertahun-tahun. Sang dewa menjawab, sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti. Di Pulau Sirius, dinasti Qing menekan sekelompok monster. Faktanya, hanya satu iblis yang dimulai. Seiring berjalannya waktu, begitu banyak monster lahir. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan ini. Tuan terperangkap dalam tubuh Ye Xuan, ini adalah asteris. Jika Ye Xuan tidak memperhatikan, dia akan dibawa pergi oleh iblis, dan itu akan mengerikan. Oleh karena itu, Ye Xuan harus mengeluarkan Tuan Iblis dari tubuhnya. Nak, dan tian emas ini tidak berada di bawah kendalimu. Aku tidak merampok tubuhmu lagi, selama kamu membantuku menyelesaikan satu hal. Tuan-tuan tiba-tiba bertanya. Apa? Ye Xuan bertanya dengan cara yang aneh. Alasan mengapa aku menjadi seperti ini adalah karena Istana Qing. Jadi aku ingin kamu membantuku menghancurkan Istana Sangqing. Setelah kejadian itu, aku akan menghancurkannya sendiri. Tuan-tuan menjawab, menghancurkan dinasti Qing, menghancurkan dirimu sendiri. Ye Xuan bertanya, yang mana yang kamu maksud? Istana Sangqing tampaknya memiliki divisi di banyak wilayah, dan Istana Sangqing pada hari ini juga merupakan salah satunya. Istana Sangqing hari ini adalah yang paling awal. Setelah itu, penguasa dinasti Qing pergi ke surga untuk membangunnya, dan juga mendaftarkannya sebagai gerbang umum. Namun, saya ingin Anda menghancurkan semua istana. Kata Tuan, semua. Ye Xuan mengerutkan kening, bagaimanapun juga, tidak ada kebencian terhadap divisi lain, jika aku tidak setuju. Ye Xuan mengajukan pertanyaan lain. Jika kau tidak setuju, maka kita hanya perlu mati bersama. Aku tidak bisa menempati tubuhmu, tetapi itu tidak berarti kau tidak bisa membunuhmu. Iblis mulai mengancam, dan sebelum Ye Xuan berbicara, dia menambahkan, orang-orang di Istana Qing bukanlah hal yang baik. Mereka di permukaan memiliki bendera yang menghancurkan semua makhluk jahat. Mereka benar-benar menangkap mereka secara pribadi. Mereka yang mengolah cara ajaib, untuk mengolah sihir, dan kemudian membunuh penggunaan manik-manik ajaib dan hal-hal lain untuk mengolah. Setelah Ye Xuan mendengarkan, dia juga sangat terkejut. Aku tidak menyangka ini akan sampai ke Istana Qing. Guru macam apa yang ada di Istana Sangqing hari itu? Ye Xuan bertanya. Aku dulunya adalah kandidat Istana Qing, tetapi ada satu lagi yang berada di posisi atas. Serangan diam-diam membuatku terluka parah. Saat itu, kekuatannya sudah terbuka 65. Sekarang jika dia masih hidup, dia mungkin telah mencapai puncak bumi. Atau Tian Mei? Jawab Tuhan. Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan berpikir, jika kamu tidak berlatih sihir, bagaimana pihak lain bisa mendapatkanmu? Namun, dia tidak berani mengatakannya. Jika dia membuat marah Raja Iblis, apa yang harus dia lakukan? Puncak bumi, aku baru berusia lebih dari 40 tahun, bagaimana kamu membiarkanku membalaskan dendammu? Ye Xuan bertanya, takut apa? Kamu tidak dapat dengan cepat meningkatkan wilayah. Kamu dapat mengambil Istana Sangqing yang malang terlebih dahulu, kekuatannya ditingkatkan dan kemudian pergi ke surga dan kerah. Raja Iblis, apakah itu? Mata Ye Xuan tiba-tiba melirik. Meskipun raja itu berlari ke dalam pikirannya dan membaca ingatannya, dia tampaknya tidak tahu tentang sistem fagositosis. Dia hanya tahu bahwa Ye Xuan memiliki metode khusus yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, sistem fagositosis adalah sistem fagositosis. Bahkan darah para dewa dapat dipertukarkan. Apakah itu akan dikendalikan oleh iblis ajaib? Aku dapat membantumu,
lebih baik kamu berbicara dan berbicara, kata Yesuan. Tenanglah, aku sudah menjadi sesuatu yang membuat orang-orang tidak lagi menjadi hantu dan hantu. Selama kamu membantuku menghancurkan istana Sangqing, aku akan menghancurkannya sendiri dan tidak akan pernah menyerah. Kata Tuan dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yesuan tidak ingin bekerja sama dengannya, apakah ada cara lain? Yesuan sangat tidak berdaya. Dia pertama-tama turun dan mengambil cincin Qiang Kun dari istana Sang, dan menelannya. Kemudian, dia berkata dalam benaknya, bisakah kamu merekrut monstermu? Monster-monster ini semuanya berasal dariku, tetapi mereka juga memiliki rasa otonomi. Kecuali jaraknya sangat dekat, aku tidak dapat mengendalikannya. Jawab Tuan dalam benak Yesuan. Kalau begitu aku akan berputar mengelilingi Pulau Sirius dan menggunakan kekuatanmu untuk menerobos, bisakah? Tanya Yesuan, secara acak, tidak masalah bagiku kapan aku mati. Sang penguasa tidak setuju. Dalam hal ini, maka Yesuan cepat-cepat pergi. Selama monster-monster itu ada di dekatnya, maka mereka dapat dikendalikan oleh iblis. Namun, Yesuan hanya memiliki satu orang, bahkan dengan kecepatannya, saya ingin mengubah Pulau Sirius menjadi lingkaran, saya khawatir itu akan memakan waktu 1 bulan lagi. Namun, peningkatan ini relatif stabil. Ketika Yesuan membersihkan pasukan monster, wilayahnya juga ditingkatkan menjadi 48. Pada titik ini, ia menyadari betapa besarnya pasukan monster ini, dan ada jutaan. Monster-monster ini berada di bawah kendali iblis, biarkan Yesuan membunuh, jangan sebutkan betapa kerennya. Sebulan kemudian, meridian Yesuan juga langsung mencapai 52, dan membuka 8 pembuluh darah. Namun, setelah pembaptisan monster-monster, Pulau Sirius sudah tidak dapat dikenali lagi. Ratusan juta orang hanya tersisa 100.000, yang sungguh mengerikan. Setelah mengetahui jumlahnya, iblis tidak menganggapnya begitu saja. Ia berkata dengan dingin, "Hei, ini tidak bisa menyalahkan saya, salahkan King." Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, meninggalkan Pulau Sirius langsung ke benua batu darah. Untungnya, iblis ini telah menunggu selama hampir 100 tahun, dan itu bukan saat yang singkat, jadi Yesuan ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang dinasti Song dan penguasa Song. Pulau Tianshui sebenarnya berada di sekitar daratan berbatu berdarah, sangat dekat, tetapi bagian tengah situs tersebut sedikit tersebar dengan keras di situs Qinghai, menyebabkan tidak ada yang berani menyerbu dari atas. Pulau Sirius tidak jauh dari benua batu darah. Yesuan tiba langsung di laut selama 2 hari. Pada saat ini, pijakannya adalah wilayah tingkat rendah di daratan batu darah, tetapi wilayah ini tidak memiliki divisi dinasti Qing, jadi dia berputar-putar di wilayah ini dan meninggalkan beberapa pesan di beberapa lembaga. Pesan-pesan ini disediakan untuk dinasti Song dan penguasa Song, selama mereka datang ke wilayah ini. Kemudian, Yesuan pergi ke wilayah perantara di mana ada divisi Istana Sangqing. Pemilik istana-istana Sangqing hanya membuka 40 urat nadi, jadi Yesuan langsung menggeledah seluruh istana Sangqing dan kemudian pergi. Tuan yang asli adalah membiarkan Yesuan membantai seluruh istana Sangqing, tetapi Yesuan menolak, jika tidak, istana Sangqing telah dihancurkan. Dengan cara yang sama, dia meninggalkan pesan di wilayah ini dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Benua batu darah tidak seperti benua Tianshui. Dia tidak memiliki cermin, jadi dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk menemukan dinasti Song dan penguasa Song. Sedikit berlalu, Yesuan akan meninggalkan pesan di wilayah itu selama dia melewati suatu wilayah, dan dia telah meninggalkan banyak bakat, cukup untuk membiarkan pesan-pesan itu menggantung selama 5 tahun. Selama dinasti Song dan penguasa Song terlihat, mereka harus masuk kembali ke Istana Laut Dalam dan kembali ke daratan Tianshui untuk menunggu Yesuan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka belum berhasil menembus dilema tersebut. Yesuan menghabiskan waktu sebulan penuh untuk menjalankan kota di semua wilayah pesisir, dan kemudian dia terus merampok pemerintahan Qing. Istana Sangqing dianggap sebagai kekuatan teratas di wilayah tingkat menengah. Istana ini telah dibangun di lebih dari 10 wilayah. Sayangnya, sub gerbang ini sekarang telah dihancurkan dan semuanya telah dijarah oleh Yesuan. Ketika Yesuan menggeledah pintu-pintu ini, dia juga langsung membuka yang ke-56. Bagaimanapun, sub gerbang ini dibagi menjadi pintu, dan yang terkuat juga merupakan lantai 60. Ini mudah bagi Yesuan untuk ditangani. Nak, kau telah menyelesaikan masalah ini, dan kau telah meningkat di alam.
Apakah sudah waktunya untuk pergi ke surga? Suara Tuhan bergema di benak Yesuan. Yesuan berpikir sejenak, dan sekarang ia seharusnya dapat melewati alam 56 geografi, dan seharusnya dapat menantang lebih dari 10 urat nadi lokal, yaitu, master dengan 66 urat nadi lokal. Namun, ini masih jauh lebih buruk daripada alam di hatinya. Apakah masih terlalu dini? Yesuan bertanya. Tidak terlalu dini, 2 seni bela diri Anda telah ditingkatkan menjadi 10% api, ditambah pedang di tangan Anda, cukup untuk membunuh master yang telah membuka 65 baris. Sekarang saya akan meneruskan Anda ke dinasti Qing. Jangan sampaikan rahasianya, Anda sudah cukup untuk membunuh. Tuhan melanjutkan, apa rahasianya agar tidak lolos? Mata Yesuan berbinar, seni bela diri ini disebut jenius sihir, bukan diciptakan oleh orang-orang dinasti Qing, tetapi sisa-sisa istana pertama istana Qing. Jika lengkap, diperkirakan menjadi seni bela diri terbaik. Seni bela diri ini dapat langsung meningkatkan kekuatan tempurmu, tetapi kamu membutuhkan manik-manik ajaib, jadi aku hanya membiarkanmu meninggalkan beberapa manik-manik ajaib sebelumnya. Tuan menjawab, petik 2, apakah menurutmu sihirnya hebat? Namanya terdengar sedikit, alis Yesuan berkerut. Ya, seni bela diri ini sangat kuat, tetapi memiliki efek samping. Ia perlu menanam spesies ajaib jauh di dalam hatimu. Setiap kali kamu menggunakannya, spesies ajaib akan tumbuh dan peningkatannya akan relatif meningkat. Biarkan tumbuh sampai batas tertentu, api terpesona, dan kehancuran abadi hilang. Aku dulu terlalu bergantung pada seni bela diri ini, sehingga aku kehilangan hatiku dan kehilangan hatiku. Petik 2. Setiap kali kamu menggunakannya, sihir akan tumbuh dan peningkatannya akan meningkat. Mata Yesuan melirik. Sekarang Beastmaster-nya kejam, dan kekuatannya belum banyak meningkat, dan pintu ini benar-benar bagus, tetapi sangat disayangkan akan ada bahaya memasuki iblis. Namun, selama digunakan dengan hati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Seni bela diri ini, maukah kamu memberikannya kepadaku? Yesuan memiliki beberapa keraguan. Aku telah menyelesaikan tampilan ini, dan aku masih perlu menyembunyikannya. Selama kamu telah mempelajari seni bela diri ini, tidak masalah untuk menghancurkan istana Sangqing. Tuan itu serius. Kamu tidak akan melakukan trik apapun. Yesuan masih memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, ini adalah Raja Iblis. Hei, tekadmu sangat kuat, kamu dapat menggunakannya lebih dari yang aku lakukan. Anda dapat belajar untuk tidak belajar untuk mengajar Anda segera, jangan belajar untuk menemukan tempat untuk pergi, saya masih menunggu. Tuan itu dingin. Yesuan memikirkannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki sistem fagositosis. Selama Tuan mengatakan kejeniusan ini, dia akan menyalin seni bela diri ini ke dalam sistem fagositosis, dan dia bisa benar dan salah. Kamu bilang, aku mendengarkan. Yesuan mengangguk. Baiklah, kamu mendengarkan. Tuan juga omong kosong, dan langsung melafalkan mulut jenius Tao Dafa, dan Yesuan langsung menulis. Hei, jenius Tao berhasil disalin. Ketika dia mendengar nada itu, mata Yesuan juga cerah, dan seni bela diri ini ternyata benar. Dia juga berpikir bahwa iblis menguasai trik, dan ketika dia berlatih, dia menyelinap masuk dan menempati tubuh. Tetapi sekarang tampaknya dia curiga. Apakah kamu memikirkan Dafa? Alis Yesuan terangkat, karena itu adalah sisa, jadi itu hanya dapat dianggap sebagai seni bela diri kelas atas, tidak dapat dimasukkan dalam yang terbaik. Saat ini, ia mengonsumsi beberapa kristal fagosit dan mempelajari seni bela diri ini secara langsung. Bagaimanapun, ia sekarang tidak berguna untuk melahap kristal, dan ia tidak memiliki kegunaan dan tidak ada efek samping. Hei, tuan rumah mempelajari keajaiban Taois, kisah iblis. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Tuan tiba-tiba merasakan perubahan Yesuan dan bertanya dengan sia-sia. Ya, itu bagus. Yesuan mengangguk, dan hatinya sudah berbunga. Tetapi saya tidak tahu seberapa banyak kekuatan Dafa ajaib ini dapat ditingkatkan. Anak ini punya banyak rahasia. Ada banyak kekosongan dalam ingatanmu. Aku tidak bisa membacanya. Setelah aku bunuh diri di kota Lianyun, aku berubah pikiran. Dewa menghalangi para dewa, dan Buddha menghentikan Buddha, tetapi butuh beberapa hari untuk kemudian tempat tandus itu akan membunuh benua batu dewa. Sang dewa juga sangat penasaran, Yesuan adalah orang yang paling memenuhi syarat yang pernah dilihatnya. Yesuan tidak banyak bicara,
dia tahu bahwa ingatan sistem fagositik tidak mungkin diketahui. Baiklah, aku akan pergi ke langit sekarang. Keyakinan Yesuan tiba-tiba meningkat. Aku juga mundur selangkah, selama kamu membunuh semua petinggi Istana Sanqing dan membiarkan Istana Sanqing bubar, bahkan jika kamu menyelesaikan tugas. Bagus. ... Itu adalah wilayah perantara terkuat di daerah Luoxia, dan sangat dekat dengan wilayah tingkat tinggi. Di sini, dunia yang indah dapat dilihat di mana-mana, dan lingkungannya lebih seperti anjing. Ye Xuan, juga omong kosong, menjarah langsung menuju istana surgawi guru surgawi. Segera, dia datang ke dinasti Qing. Istana Sanqing, yang merupakan satu-satunya hari itu, hampir hikmat dan hikmat. Mereka sangat menyukai warna putih. Pada saat ini, orang-orang di depan gerbang istana dinasti Qing terus mengalir, dan tampaknya ada acara yang makmur. Guru sihir menggunakan mata Ye Xuan untuk merasakannya, dan kemarahan yang ada di hatinya segera meletus. Itu napas yang menyebalkan, hilang, hilang. Tuan berkata bahwa dia menggertakkan giginya. Kamu merasa napas mereka sangat menyebalkan, mereka juga sama, aku juga berterima kasih atas berkahmu. Aku akan ditemukan oleh mereka ketika mereka berdekatan. Ye Xuan berkata dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Suasana hati Tuan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Apa yang kamu cemaskan? Aku tidak melihat istana Sanqing ini ingin mengadakan acara besar. Begitu banyak orang akan berkumpul bersama. Jika kamu masuk, kamu pasti akan dikepung. Ye Xuan mengalihkan pandangannya. Dia ingin menyelinap ke istana Sanqing dan dengan cepat meningkatkan levelnya dengan kecepatan kilat. Bagaimanapun, ini lebih aman. Sekarang, istana Sanqing tampaknya sedang mengadakan acara besar. Banyak orang militer asing telah bergabung bersama. Jika mereka menyerbu masuk, saya khawatir mereka akan mati dengan sangat buruk. Kalau begitu, kamu terbang tinggi dan lihat trik apa yang mereka mainkan. Tuan mengingatkan. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya tahu. Ye Xuan terbang ke langit, terbang ke awan yang tidak dapat dilihat kebanyakan orang, lalu melihat ke bawah. Benar saja, ada ribuan master berkumpul di istana Sanqing, ada prajurit asing, dan ada juga orang-orang di istana Qing. Nak, lihat di tengah. Tiba-tiba, Tuan mengingatkan saya. Ye Xuan menatapnya dan melihat ada sosok di peron yang dikelilingi oleh ribuan orang. Diikat. Bagaimana situasinya? Ye Xuan tidak tahu situasinya. Saya merasakannya. Orang ini memancarkan banyak kekuatan magis. Itu seharusnya kultivasi kekuatan magis. Ini akan pergi ke istana Qing. Itu seharusnya menjadi pertempuran iblis. Konferensi setan. Mendengar ini, Ye Xuan juga langsung sadar. Apakah ini mencoba membunuh ayam dan monyet? Pria yang diikat di pusat Fujian dan Taiwan tidak lemah. Dia seharusnya melakukan sesuatu untuk dibelenggu oleh pemerintah Qing dan kemudian dibunuh oleh ribuan orang. Selain istana Qing, tampaknya ada kekuatan yang kuat di langit. Itu disebut gerbang raksa. Orang ini seharusnya menjadi penguasa gerbang raksa. Ini adalah berita yang didengar Ye Xuan sebelumnya, jadi Tuan juga tahu. Kalau begitu mari kita tunggu, mari kita lihat pertemuan penyihir ini. Bagaimanapun, kamu tidak terburu-buru. Kata Ye Xuan, itu bagus. Kali ini, Tuan tidak keberatan karena dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Ada cukup banyak orang yang datang untuk melihat istana Qing. Bagaimanapun, itu adalah orang baik pertama di langit. Orang-orang yang datang terus mengalir, dan jumlah orang segera melampaui 10.000. Selain itu, ini masih seorang pejuang dari pasukan lain, tidak termasuk para murid istana Sanqing. Ye Xuan beruntung, tetapi untungnya, dia tidak terburu-buru ke dalamnya. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pihak yang sama dari Master Raksamen, dikepung oleh puluhan ribu. Dia menunggu sebentar di udara, dan kemudian tokoh-tokoh tingkat tinggi istana Sanqing keluar. Dipimpin oleh seorang pria parubaya, sepasang tulang surgawi, mengenakan jubah putih, memegang debu, berjalan keluar di bawah tatapan puluhan ribu orang. Di belakangnya, dia mengikuti 10 pria kulit putih tua, dan pada pandangan pertama itu bukan seorang jenderal. Selamat datang untuk kalian semua yang pergi ke dinasti Qing untuk berpartisipasi dalam majelis Tuomou. Agaknya, semua orang telah mendengar nama gerbang raksa yang ganas. Hari ini, protagonis konferensi iblis kita adalah penjaga kiri Li Zhenhui dari gerbang raksa ini. Petik 2. Orang ini, pernah turun dari identitasnya ke berbagai wilayah perantara dan bawahan,
dibantai dan dijarah, dan jiwa pedang itu adalah ratusan ribu jiwa. Selain itu, lebih dari selusin divisi saya di Istana King dibubarkan. Petik 2. Hari ini, aku akan menghadapi orang ini di depan semua orang. Kata Tuan Istana Sang Lang Langrot. Sebagian besar orang yang dia katakan, orang-orang yang hadir, juga mendengarnya. Bagaimanapun, Li Zhenhui ini adalah orang yang biadab dan buas. Namun, alis Yesuan, yang menguping di udara, tiba-tiba terangkat. Sub gerbang Istana Sanqing bukanlah yang dia dapatkan, bagaimana dia menjadi Li Zhenhui. Oh, tindakanmu tegas dan cepat, dan tidak ada jejak yang tertinggal, jadi Li Zhenhui ini menjadi kambing hitammu. Kata Tuan dalam yin dan yang. Aku hanya menjarah. Dia adalah pembantaian. Yesuan mengoreksi bahwa meskipun dia membutuhkan banyak harta alam, dia tidak begitu kecanduan membunuh. Bagi mereka yang jauh lebih buruk darinya, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk melepaskannya. Oleh karena itu, dia hanya memiliki gaya dunia, dan masih ada perbedaan mendasar antara orang-orang di pintu ajaib. Pada saat ini, Kaisar Istana King mengeluarkan pedang panjang berwarna putih keperakan dan perlahan berjalan menuju penjaga kiri Raksamen Li Zhenhui. Li Zhenhui, kata-kata apa lagi yang kamu miliki? Tanya penguasa Istana King. Setelah mendengar tentang Li Zhenhui, yang diikat dengan tali khusus, dia juga marah dan berteriak, kamu cemburu, kamu tidak mengubur pintumu. Diamlah, mulutmu penuh omong kosong, rumput dan mustard, sekarang aku memberimu kesempatan, biarkan kau mengucapkan kata-kata terakhir, kau tidak ingin tahu bagaimana menjadi baik. Sanqing Gonggong berteriak dingin. Petik 2. Hari sepupumu, Li Zhenhui masih takut pada kekuasaan dan masih mati syahid. Oh, namun, ketika suaranya terdengar, salah satu lengannya langsung terputus. Karena tubuhnya terikat, lengannya tidak akan jatuh ke tanah, masih terhubung ke tubuhnya, tetapi ada banyak darah yang keluar, dan wajahnya terciprat. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Wajah utama istana Sang tenggelam. Hari kakekmu, Li Zhenhui menggertakkan giginya dan berusaha membuatnya terdengar oleh semua orang. Oh, suara renyah lainnya menyebar, dan lengannya yang lain terputus, dan itu menyakitkan. Karena kau begitu keras kepala, maka tidak adil untuk menyalahkanku. Ketika penguasa istana King menjadi dingin dan dingin, dia berteriak, kau, siapapun yang memiliki kebencian ini dengan Li Zhenhui, dapat datang dan menikamnya. Ketika mendengar ini, seluruh hadirin mendidih. Siapa yang bisa menusuk pedang? Saat ini, ada ribuan orang yang telah melompat ke panggung tinggi. Li Zhenhui akan menangis, Nima ini akan dihancurkan ribuan kali. Yesuan di udara tinggi, melihat pemandangan ini, juga sedikit tidak berdaya. Lihat, istana Sanqing ini hanyalah sekelompok serigala berbulu domba. Itu juga tamparan di wajah. Alih-alih membunuh pedang satu sama lain, mereka memilih untuk saling menyiksa. Tuan dari tuan itu menggeram. Yesuan mengangguk tanpa suara. Untuk orang yang disiksa, dia belum mencoba berkali-kali, dan Tang Tian sendirian. Kemudian, di bawah, seseorang berbaris ke Li Zhenhui, dan Li Zhenhui bersikeras menggigit giginya. Jika ada terlalu banyak luka di tubuhnya, Istana Sang juga akan minum obat penyembuh untuk membantunya pulih. Konferensi Tumo, langsung menjadi konvensi ajaib. Sungguh menyedihkan. Yesuan menggigil. Dia berpikir, jika dia berada di bawahnya saat ini, aku takut. Dia akan mati secara tragis. Dia memiliki darah pohon kehidupan suci dan dihancurkan dengan pedang. Selama itu bukan kepala dan jantung, dia dapat pulih dengan cepat. Jangan katakan itu adalah 1000 pedang, bahkan jika itu adalah Wan Jian, 100.000 pedang, dan 1.000.000 pedang, dia dapat menanggungnya. Namun, tepat setelah Li Zhenhui menahan 100 pedang, langit memetik sekelompok bayangan hitam yang tertekan. Nak, lihat ke sana. Tuan tiba-tiba mengingatkannya. Yesuan menoleh dengan cara yang aneh, dan seluruh orang itu tercengang. Sekelompok sosok hitam dan hancur datang dari langit. Sosok-sosok ini bukanlah hewan suci, melainkan manusia, yang semuanya berpakaian hitam. Ada ribuan orang dalam jumlah ini. Ini, apakah itu gerbang raksasa? Yesuan berkata sambil mendesah. Ya, semua orang memiliki sihir. Itu seharusnya kekuatan super Raksamon lainnya. Aku khawatir tujuan perjalanan mereka adalah untuk menyelamatkan penjaga kiri Li Zhenhui, atau untuk membunuh istana Sanqing secara langsung. Itu benar-benar membantuku. Jalan utama. Apa leluconnya?
Ribuan orang ingin menghancurkan puluhan ribu orang ini. Ye Xuan tidak percaya. Jangan meremehkan mereka, aku merasakan beberapa napas yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika itu bukan penguasa denyut nadi, tetapi juga puncak bumi. Tuan sekali lagi mengingatkan, Tian Mai. Ye Xuan menelan ludah, dan dia menghancurkan begitu banyak istana Sangqing, hanya untuk melewati 58 urat nadi. Puncak urat bumi umumnya adalah nama prajurit yang telah membuka sekitar 70 urat nadi. Ketika dia memikirkannya, dia merasa itu salah. Dia bertanya, tidak, apakah ada begitu banyak master di raksasa? Sebelum dia mengetahuinya, gerbang raksa juga merupakan puncak bumi. Bagaimana mungkin ada beberapa atmosfer yang kuat? Orang-orang di gerbang sihir semuanya adalah sekelompok seniman bela diri yang buas dan ganas, tetapi mereka akan sangat bersatu. Raksasa ini harus pergi ke wilayah lain, bahkan wilayah tingkat tinggi untuk memanggil para penolong, jelas sang penguasa. Jika memang begitu, itu benar-benar keberuntungan, dan itulah yang kau maksud. Kata Ye Xuan, itu memang Tuhan yang membantuku. Selama aku melihat istana King, aku akan mati tanpa penyesalan. Sang penguasa tiba-tiba tertawa dan tawa bergema di benak Ye Xuan. Dia sebelumnya dicap sebagai orang yang terluka parah, tetapi dalam keputusasaan, dia menjadi inkarnasi, jadi dia mengira dia adalah orang yang sudah mati. Ye Xuan berkata dalam hatinya, jika kau mati, itu tidak akan mematikanku, tepati saja janjimu. Sebelum mereka berdua membuat kesepakatan, selama dinasti Qing dihancurkan, iblis dihancurkan oleh dirinya sendiri. Yang paling dikhawatirkan Ye Xuan adalah iblis hanya membicarakannya, memperlakukannya sebagai penjahat. Lagi pula, penguasa istana Qing juga mengatakan bahwa orang-orang di pintu ajaib itu penuh omong kosong, dan kata-kata tidak dihitung. Sekarang, bukan hanya Ye Xuan dan Raja Iblis yang telah menemukan sekelompok sosok yang ditekan hitam ini, tetapi bahkan puluhan ribu orang di istana Qing telah melihatnya. Gerbang raksa, pasti orang raksasa. Mereka benar-benar datang, dan penjaga kiri Raksamon dibelenggu. Mereka tidak bisa duduk dan menonton. Namun, raksasa sebenarnya hanya membawa 1000 orang. Apakah ini akan mati? Para prajurit di bawah semuanya membicarakannya, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi ramai. Mereka datang ke Kongres Tumeng hari ini. Mungkin mereka bisa melihat 1000 orang. Setelah melihat orang-orang di gerbang raksa, istana-istana Sangqing juga mendengus. Dia sudah menduga ini. Saat ini, para penguasa istana Sangqing berkumpul di atas ring. Tak lama kemudian, orang-orang Raksamen tiba di langit di atas istana Sangqing. Ditinggal, untuk melindungi hukum, kau yang menderita, kata penjaga pintu gerbang Raksamen kepada Li Zhenhui. Ini menyakitiku, penjaga pintu, menghancurkan istana Sangqing. Li Zhenhui menjawab dengan keras. Diam, suaranya baru saja jatuh, dan satu orang melesat ke sampingnya, lalu menamparkan. Dipukul, suaranya tajam dan terang, dan semua orang mendengarnya. Orang-orang di gerbang Raksamen segera menyala, dan mereka berteriak-teriak untuk bergegas, tetapi mereka dihentikan oleh penguasa gerbang Raksamen. Tamparan istana Sangqing tidak hanya dimainkan di wajah Li Zhenhui, yang berada di sebelah kiri, tetapi juga menghantam wajah seluruh gerbang raksasa. Hari ini adalah kongres penyihirku di dinasti Qing, tetapi karena kau yang mengirimnya ke pintu, maka itu tepat, aku pergi ke istana Qing untuk menghancurkan semua raksamenmu. Istana-istana Sangqing dingin dan dingin. Apakah itu? Mata utama gerbang Raksamen sekilas. Kedua orang itu diam-diam saling memperhatikan, dan orang-orang di sekitar mereka diam. Mungkin akan ada perkelahian di detik berikutnya. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok keluar dari tim Raksamen. Orang ini bukan orang di Raksamen. Istana Qing atas, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk melepaskan penjaga kiri raksasa, dan menyerahkan Dava Tao. Aku akan mengampunimu hidup hari ini. Pria berbaju hijau itu berkata, siapa kamu? Mata istana sang tertegun, dan pria berbaju hijau itu tertutupi oleh kerumunan. Pada saat ini, dia keluar dan penguasa istana Qing menemukan bahwa orang ini tidak lebih lemah dari Raksamen. Penguasa aliansi hantu hijau. Pria berbaju hijau itu hanya menjawab dengan pelan. Mendengar 3 kata ini, istana Sangqing dan orang-orang lain yang hadir juga tercengang. Aliansi hantu hijau bukanlah kekuatan yang kuat, tetapi wilayah tingkat tinggi. Pada saat ini, orang-orang dari Liga Hantu Hijau datang ke sini, yang berarti mereka diundang oleh gerbang raksa untuk datang dan menghancurkan istana Sangqing. Tidak, lebih tepatnya,
Itu untuk jantung sihir. Ternyata itu kamu, wajah utama istana sang muram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan wilayah tingkat tinggi telah datang, dan itu merepotkan. Tidak mungkin, seorang tetua istana Sangqing melompat keluar dan berteriak, dan tidak tahu apakah dia menentang Liga Hantu Hijau, atau keduanya. Jika demikian halnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pemimpin Liga Hantu Hijau merasa dingin dan mundur ke samping. Aliansi Hantu Hijau dan Gerbang Raksasa telah membentuk aliansi. Selama mereka mendapatkan hukum Tao, mereka akan menyalin satu salinan dan kemudian membaginya ke Istana Qing. Ini bagus untuk kedua belah pihak. Aku akan memberimu kesempatan lagi, letakkan hukum pelindung kiri, dan serahkan Dava Tao, dan kalian tidak akan dihancurkan di Istana Qing. Kata penguasa Gerbang Raksamen lagi. Taoisme adalah seni bela diri yang sangat kuat. Jika Anda membiarkan orang-orang di pintu ajaib mendapatkannya, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada orang-orang di Istana Qing. Tidak mungkin, aku harus bertarung dan bertarung. Teriak tetua itu lagi. Tuan Istana Qing tampak muram dan tampak ragu-ragu. Tidak hanya itu, bahkan puluhan ribu orang di sekitar mereka khawatir. Bagaimanapun, mereka masih di sini. Seni bela diri macam apa itu jenius? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Itu pasti rahasia dinasti Qing. Karena Istana Qing tidak ingin dikompromikan, hukum magis semacam ini pasti sangat kuat. Tidak harus, apakah mungkin pergi ke dinasti Qing untuk memusnahkan kelompok orang ini? Ya, ini mungkin. Para penonton berbisik dan berdiskusi bahwa mereka tidak takut terpengaruh. Bagaimanapun, ada puluhan ribu orang di sini, dan Gerbang Raksa dan Liga Hantu hanya memiliki 1000 orang. Kalian benar-benar tidak setuju. Mata utama Gerbang Raksamen itu sekilas. Tanpa basa-basi lagi, pejabat istana Sang masih membuat keputusan. Li Zhenhui, dia bisa menyerahkannya, tetapi Tao Dava sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan iblis. Jika kekuatan Gerbang Raksa lebih kuat, bahkan jika tidak jelas hari ini, siapa yang tahu di masa depan. Oleh karena itu, metode sihir semacam ini tidak akan pernah bisa disebarkan, terutama kepada orang-orang di pintu ajaib. Baiklah, jika memang begitu, maka kita akan melakukannya sendiri. Para Raksamen mendengarkan perintah, maju. Liga Hantu Hijau mendengarkan, membunuh. Para pemimpin dari dua gerbang besar berteriak. Sementara itu, ribuan orang di gerbang ajaib menukik ke bawah dan menghantam para tetua dan murid Istana Sangqing. Pertarungan besar, ledakan instan. Istana Sangqing adalah salah satu kekuatan teratas di dunia, dan kekuatannya tidak lemah. Namun, yang mengejutkan semua orang, gelombang pertama dari kedua belah pihak, para penguasa Istana Qing secara langsung berkurang 1/5. Raksamon dan aliansi Hantu Hijau semuanya adalah elit, dan para penguasa jauh lebih banyak daripada Istana Sangqing. Setelah melihat kengerian Istana Sangqing, para penguasa sekte keluarga lainnya juga saling memandang dan kemudian berteriak, "Tolong!" Meskipun mereka bukan orang-orang yang pergi ke Istana Qing, Istana Sangqing membatasi keberadaan Gerbang Raksa. Jika Istana Sangqing hancur, maka mereka akan sangat tidak nyaman di surga. Namun, tidak banyak kekuatan untuk bergabung dengan Istana Sangqing. Saat ini, sudah banyak orang yang mulai pergi. Lagi pula, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Jika Istana Qing benar-benar hancur, mereka kemungkinan akan menyebar. Puluhan ribu orang telah memotong sebagian besar dari mereka dalam sekejap. Ye Xuan di udara meliriknya dan memperkirakannya dari sudut pandang makroskopis. Meskipun Istana Sangqing memiliki bala bantuan, kekuatannya tidak dapat mengimbangi Gerbang Raksa dan Liga Hantu Hijau. Iblis, apakah sulit untuk mempelajari jenius Taois Dava? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Apa maksudmu dengan ini? Kamu mempelajarinya dalam sekejap, dan menanyakan ini. Tuan tidak mengerti. Lalu, apakah menurutmu bahwa kelompok master di dinasti Qing ini, ada beberapa orang yang akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi Dava? Ye Xuan bertanya lagi. Saya mengerti. Pada saat ini, iblis mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan dan berkata, saya memperkirakan bahwa termasuk Istana Sang, 5 orang saat ini akan menjadi penguasa sihir. 5. Mata Ye Xuan melirik sekilas. Pada saat ini, para tetua dan murid Istana Sangqing, yang bergabung dalam pertempuran, menambahkan setidaknya 3.000 orang. Hanya 5 dari 3.000 orang yang akan memiliki Dava ajaib, yang tidak buruk. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya. Kepercayaan diri Ye Xuan telah meroket.
Bagaimanapun, dia bukan kekuatan utama dan istana Sangqing saat ini. Selain itu, ada sejumlah besar mayat di tanah, dan tidak ada yang bisa mengumpulkannya. Dia bisa pergi ke tempat pertama. Saat ini, dia menukik turun dari langit. Banyak orang telah memperhatikannya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki suasana ajaib, Tuan tidak terlalu kuat di mata para master ini. Orang-orang ini memperhatikan Ye Xuan, tetapi juga karena mereka belum melihat Ye Xuan, jadi diperkirakan bahwa seorang pejalan kaki berlatih kekuatan sihir untuk membantu. Segera, Ye Xuan jatuh ke tanah dan mulai mengumpulkan cincin Qian Kun dengan cepat. Anak baik, bahkan berani merampok api, pergilah ke neraka. Seorang tetua istana Sangqing menyapu Ye Xuan. Istana Sangqing juga terbagi menjadi pintu dalam dan pintu luar, bahkan para tetua. Para tetua yang dikirim ke langit sebelumnya adalah para tetua pintu luar, jadi paling banyak mereka membuka 50 geografi. Pada saat ini, mereka menatap tetua Ye Xuan, tetapi setinggi 63. Namun, alam seperti itu tidak cukup untuk Ye Xuan. Ilmu pedang tingkat atas. Ye Xuan dengan cepat menyapu ke belakangnya, langsung mengenai kepalanya dan melepaskan cincinnya. Adegan ini jatuh ke mata yang berpikiran. Apa? Ilmu pedang? Anak itu benar-benar akan membersihkan pedang. Tidak mungkin, dia memiliki roh magis, bagaimana dia bisa membersihkan pedang? Itu pasti telah membunuh muridku di dinasti Qing. Aku tidak menyangka, pria pintu ajaib ini benar-benar mengolah pedang dinasti Qing di dinasti Qing menjadi api 10%. Ini memalukan. Segera, banyak orang memperhatikan Ye Xuan, dan kemudian mereka jatuh untuk menemukan masalah Ye Xuan. Namun, tidak ada yang bisa mengejar jejak Ye Xuan. Semakin banyak mayat jatuh di atas ring, dan tidak ada yang berani mengambil hal yang sama seperti Ye Xuan. Oleh karena itu, mayat-mayat ini lebih murah daripada Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah membuka baris ke-59. Hei, tuan rumah telah membuka yang ke-60. Ketika Ye Xuan menerima ratusan keping cincin Qian Kun, itu juga membuka 60 urat tanah. Bagaimanapun, itu hanya waktu yang lama, dan hanya butuh beberapa bulan sebelum dia berlari beberapa bulan. Istana Sangqing dan gerbang Raksamon dan aliansi hantu hijau membunuh di atas, tetapi dia duduk di bawah keuntungan nelayan. Meskipun beberapa lalat selalu mengganggunya, kekuatannya saat ini tidak biasa, bisa menghentikannya. Perasaan ini, jangan sebut betapa kerennya. Pertarungan telah berlangsung selama setengah menit. Bahkan jika istana Sangqing menekan lebih dari 3.000 orang pada jumlah orang, satu sisi gerbang sihir adalah elit. Setelah setengah menit, hanya ada 1.000 orang yang tersisa di istana Sangqing, tetapi orang-orang di gerbang sihir hanya terluka dan terluka, 300. Ini adalah celahnya. Beberapa tetua di istana Sangqing melihat bahwa situasinya salah, dan mereka juga saling memandang dan kemudian langsung menerapkan seni bela diri yang tidak ingin mereka gunakan. Jenius Tao Dafa. Tiba-tiba, keempat kekuatan magis meroket, dan keempat tetua di majelis tinggi melonjak. Salah satu dari mereka menghentikan pemilik aliansi hantu hijau, dan 3 lainnya langsung bertarung dengan berani di dalam musuh dan mulai membunuh. Pada saat yang sama, Li Zhenhui, penjaga kiri gerbang raksasa, juga diselamatkan oleh 1 orang, mulai menyembuhkan dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun dikatakan bahwa ada kekuatan lain yang bergabung dengan istana Sangqing, sulit untuk melawan penguasa pintu yang kuat. Segera, orang-orang di sisi istana Qing tidak akan mati 1000. Pada saat ini, Ye Xuan juga membuka yang ke-62. Ye Xuan sebenarnya ingin berpartisipasi dalam perang. Terlalu memalukan untuk mengumpulkan ikan di bawah. Namun, ketika dia siap untuk bergegas, Master Sihir tiba-tiba menghentikannya. Jangan, aku merasakan napas yang kuat, itu seharusnya Master Dinasti Qing. Tuan mengingatkanku, napas yang kuat, seberapa kuat? Alis Ye Xuan berkerut, dia tidak merasakan apa-apa. Ada beberapa master dari puncak dan puncak, Tuan tidak mengatakan apa-apa, dan sekarang dia tiba-tiba mengingatkan bahwa ini untuk menjelaskan bahwa orang yang datang mungkin adalah Master Denyut Nadi. Tian Mai, aku yakin, setidaknya 2 orang. Tuan menjawab, 2 talenta hebat, Ye Xuan sekilas. Dari puncak urat bumi ke Tian Mai, ada juga lompatan kualitatif. Jika 2 talenta hebat ini bergabung, maka situasinya mungkin memang terbalik. Itu terlalu berlubang. Jika kamu keluar lebih awal, apakah kamu masih akan mati begitu banyak orang? Ye Xuan bertanya dalam hatinya. Namun,
Jika kedua pemain hebat ini keluar lebih awal, dia tidak bisa menjadi nelayan, dan dia mungkin ditemukan. Pensiun. Ye Xuan memutuskan untuk sementara waktu menghindari tepian. Tidak hanya itu, tetapi kelompok master di langit juga sama. Mereka mulai berkumpul, mereka semua merasa bahwa ada master yang dekat. Benar saja, setelah Ye Xuan mundur, ada dua sosok yang telah menyapu dari kejauhan. Master dari dua dinasti Qing memetik ke langit, dan mereka tidak berbicara omong kosong, dan mulai bergabung dalam pertempuran secara langsung. Haha, tidak seperti yang kuduga, itu benar-benar orang tuamu, Tuan, kau keluar. Pintu gerbang Raksamen tertawa. Ketika suaranya jatuh, tiga sosok jatuh di langit, dan itu adalah penguasa Raksamon dan Liga Hantu Hijau. Benar saja, gerbang sihir juga memiliki pukulan balik. Alasan mengapa ketiga tuan ini tidak muncul secara langsung adalah karena mereka menduga bahwa ada juga tuan dari dinasti Qing. Jika mereka keluar, para penguasa dinasti Qing juga akan muncul. Dalam hal ini, mereka lebih baik bersembunyi terlebih dahulu. Bagaimanapun, gerbang sihir semuanya adalah elit. Sebelum para penguasa dinasti Qing tidak muncul, mereka semua memiliki keuntungan sedikit lebih banyak untuk dibunuh. Dengan munculnya 5 talenta hebat ini, pertempuran telah langsung memasuki panas. Yah, apakah dia? Tuan-tuan tiba-tiba berkata. Siapa? Tanya Ye Xuan mengerutkan kening di belakang kam gerbang sihir. Salah satu dari dua orang ini adalah murid musuhku. Aku tidak mengira dia masih mati. Tuan mengenali salah satu dari mereka. Dalam hal ini, maka musuhmu mungkin masih hidup. Ada kemungkinan bahwa jika tidak ada cedera besar pada seorang prajurit yang baik, tidak masalah untuk hidup 150 tahun. Ye Xuan berdiri di belakang dan berbicara dengan Raja Iblis. Pada saat ini, dia melihat kelima master yang sedang bertarung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Puncak urat bumi dan Tianmai benar-benar memiliki lompatan kualitatif. Langit dan bumi yang dapat disebut jauh lebih banyak daripada urat lokal. Saya khawatir bahwa salah satu pemain terbaik di dunia dapat memilih semua seniman bela diri lokal di kubu lain. Meskipun Istana Sangqing keluar dengan 2 bakat besar, ada juga 3 Tianmai di sisi gerbang sihir, jadi secara umum, itu masih merupakan keuntungan dari gerbang sihir. Tapi jangan lupa, ada seni bela diri yang tak tertandingi di Istana Sangqing. Selain itu, 2 master besar Istana Sangqing semuanya akan menjadi mimpi ayah. 2 guru besar Istana Sangqing saling memandang dan menggunakan trik ini untuk memperluas sihir. Sementara itu, kekuatan mereka meroket. 3 guru besar pintu sihir dengan cepat mundur, dan salah satu dari mereka berteriak, "Bertahanlah, cukup menyeret mereka sebentar saja." Seni bela diri ini, yang tiba-tiba menaikkan ranah alam, tidak dapat bersifat permanen. Selama durasi Dafatao berakhir, maka keuntungan mereka akan kembali. Setelah merasakan sihir dari 2 surga, Tuan juga berkata, "Baiklah, kalian bisa naik, berikan Istana Qing sedikit tekanan, jika tidak, kedua sekte sihir ini kemungkinan besar akan hancur." Bagus, Ye Xuan mengangguk sedikit dan langsung membunuh. Pada saat ini, dia membuka urat ke-62. Dengan pedang 8 hari yang misterius dan pedang-pedang, dia juga merupakan penguasa bumi. Panggil, kecepatan letusannya sangat cepat, dan dia bahkan lebih cepat dari pintu Raksamen. Setelah dia bergabung dalam pertempuran, para murid dan tetua dinasti Qing, yang telah dikalahkan oleh para penguasa gerbang sihir, bahkan lebih tertekan. Ilmu pedang tingkat atas, mati. Ye Xuan bergerak melewati kerumunan dengan pedang Sangqing dan langkah dinasti Qing. Puncak dan puncak yang sama, seperti para penguasa denyut nadi, saling bertarung, jadi tidak seorang pun harus pergi ke Ye Xuan. Yang terpenting adalah Ye Xuan akan membunuh semua orang yang melihat Istana Sangqing atau orang-orang dari Gerbang Raksa dan Liga Hantu Qing. Istana Sangqing adalah kekuatan yang diancam akan dihancurkan oleh penguasa Tuhan. Jika tidak, dia dan Ye Xuan akan mati bersama. Dan orang-orang di pintu sihir bukanlah burung yang baik, jadi Ye Xuan secara alami tidak akan berbelas kasih. Dia adalah musuh publik orang-orang ini. Orang yang mana orang ini? Tidak hanya orang-orang di Istana Sangqing yang berpikir, tetapi juga orang-orang Raksamon dan Liga Hantu Hijau. Bahkan kekuatan utama yang menonton di luar adalah sama. Seorang pria bertopeng dengan banyak roh magis di tubuhnya, bahkan menggunakan seni bela diri Istana Sangqing, juga dengan kejam membunuh kedua tuan seperti anjing gila. Dari mana dia berasal? Semua orang bingung.
Tepat saat mereka terkejut, pertempuran ini hampir berakhir. Hanya ada 400 orang yang tersisa di Istana Qing, dan masih ada 600 orang di gerbang sihir. Kedua tuan dari dinasti Qing, bahkan jika mereka menggunakan jenius Tao Dafa, tidak dapat mengalahkan tuan dari 3 gerbang sihir. Oleh karena itu, pertempuran ini hampir merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Semua orang di pintu ajaib itu tampak gembira. Bagaimanapun, kemenangan sudah di depan mata, namun, saat ini, tiba-tiba sebuah kekuatan sihir yang dahsyat mengejutkan semua orang yang hadir. Sebuah sihir yang dahsyat terpancar dari arah itu. Siapakah itu? Semua orang bertubuh besar dan besar. Kekuatan sihir ini jauh lebih dahsyat daripada 3 penguasa besar gerbang iblis, yaitu, saya tidak tahu cara menguasai yang mana. Dalam keanehan mereka, gunung belakang istana Sangqing dipetik bersama, seorang lelaki tua berjubah putih. Wajah lelaki tua itu sudah penuh dengan benang sutra hitam, dan sepasang mata yang serba hitam itu mempesona. Aku tahu kau belum mati. Setelah melihat orang ini dengan mata Yesuan, penguasa-penguasa juga berteriak. Yesuan langsung mengerti dan bertanya, dialah yang telah melukaimu dengan parah dan menyegelmu. Ya, bahkan jika dia berubah menjadi abu-abu, aku juga mengenalinya, karena dia adalah saudaraku. Suasana hati penguasa-penguasa sangat gembira. Spesies sihirnya telah mencapai batas sihir. Setelah digunakan, ia akan terpesona dan kehilangan akal sehatnya. Kau juga akan menggunakan metode sihir Tao untuk menerobos, atau kau akan dibunuh olehnya. Yesuan tertegun. Spesies sihir lelaki tua bermata hitam itu telah mencapai batas iblis. Kali ini adalah penggunaan terakhirnya dari jenius Tao Dafa. Pada saat ini, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk memenangkan 3 master teratas. Jika ia bergabung dalam pertempuran, keuntungan dari gerbang sihir akan hilang dalam sekejap dan kemudian dibantai. Yesuan tidak bersembunyi. Mimpi ayah. Yesuan langsung menggunakan kartu Hold, dan makhluk sihir hitam di dalam hatinya juga merupakan titik kuat. Pada saat yang sama, meridiannya juga meluas dengan tren, dan kendali langit dan bumi meningkat. Bunuh. Dia dengan cepat bergegas keluar dan mulai membunuh para master istana Qing dengan gila-gilaan. Setelah kemunculan lelaki tua bermata hitam itu, ia juga bergegas menuju 5 kader besar teratas. Selama 3 master dari 3 gerbang sihir terpecahkan, situasinya sudah beres. Master, kamu, seorang master surgawi dari istana Sangqing tercengang. Jangan bicara omong kosong, bunuh saja, aku akan menghancurkannya sendiri. Pria tua bermata hitam itu masih tetap terjaga saat ini, tetapi setelah efek dari Dafa penyihir Tao, dia akan kehilangan akal sehatnya. Ketika dia melihat orang, dia akan membunuh. Seluruh istana Sangqing mungkin hancur, jadi dia memilih untuk menghancurkannya sendiri. Tetapi untuk saat ini, mari kita selesaikan master pintu sihir terlebih dahulu. Dengan bergabungnya pria tua bermata hitam dalam pertempuran, tekanan pintu sihir menjadi sangat besar. Saat ini, 3 penguasa besar gerbang sihir tampaknya menghadapi 5 atau 6 penguasa dinasti Qing. Namun, di sisi lain dari huru hara besar, itu adalah perubahan yang mengejutkan. Yesuan, yang menggunakan kejeniusan Tao Dafa, telah melonjak dalam kekuatan. Pada saat ini, ia juga seorang penguasa dunia. Bahkan penguasa istana Qing bukanlah lawannya, karena durasi Dafa Tao mereka telah berlalu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan menghancurkan para penguasa dari kedua belah pihak, dan wilayahnya sedikit meningkat. Para penguasa lainnya semuanya adalah elit, kuat, dan memiliki banyak kekayaan bersih. Pada saat ini, Yesuan sedang bersiap untuk membunuh seorang penatua istana Sangqing yang akan menggunakan Taoisme. Nak, meskipun aku tidak tahu di pihak mana kau berada, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi gila, mati. Para penatua istana Sangqing, yang memiliki puncak di bumi, berteriak. Jika kau ingin membunuhku, kau harus melihat keterampilanmu. Mata Yesuan canggung. Ini adalah orang teratas di istana Sangqing. Cincin Qiankun-nya pasti memiliki banyak hal baik. Jenius Tao Dafa, meskipun tidak akan ada efek samping setelah digunakan, akan membuat iblis batin tumbuh lebih kuat, jadi para tetua di dinasti Qing ini tidak berani menggunakannya. Tetua istana Sangqing telah menggunakannya 3 kali sebelumnya, dan hanya menggunakannya untuk keempat kalinya. Dia memperkirakan bahwa dia menggunakannya paling banyak 4 kali. Jika dia menggunakannya untuk kelima kalinya,
dia hanya bisa melihat lelaki tua bermata hitam itu dan matanya akan menjadi hitam. Begitu waktunya habis, itu akan terpesona. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Yesuan. Ilmu pedang tingkat atas, sampai ke langkah ajaib, seni bela diri yang digunakan oleh keduanya sama. Meskipun orang ini memiliki beberapa pembuluh darah lebih banyak daripada Yesuan, Yesuan memiliki pedang berusia 8 tahun dan darah suci pedang yang sebanding dengan yang terbaik dari instrumen surgawi. Setelah keduanya bertarung, sesepuh itu langsung jatuh ke bawah, pedang tingkat atas, mati. Mata Yesuan hancur dan pedang pecah. Aku tidak bisa melakukannya sebanyak itu. Tetua itu menggunakan waktu terakhir untuk melakukan sihir Dava. Perut putih mata itu hilang, dan sepasang mata berubah menjadi hitam. Tetapi pada saat ini, tetua ini baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan kepalanya diayunkan oleh Yesuan. Bagaimanapun, itu adalah langkah yang lambat. Yesuan mencabut masa lalu dan menyingkirkan belenggunya dan membuka yang ke-63. Suara tubuh para tetua istana Sangqing jatuh ke telinga orang lain. Anak itu, orang tua bermata hitam itu juga memperhatikan, dan matanya menghela nafas dan mendesah, pergilah ke seseorang. Setelah mendengar orang di sebelahnya, dia mengangguk dan berkata, Guru, aku pergi. Meskipun ada 3 lawan 3 di sini, tetapi orang tua bermata hitam itu sangat kuat, seseorang dapat mengalahkan 3, bahkan jika Anda meninggalkan 1 orang, tidak ada masalah. Ini adalah tuan dari orang tua bermata hitam yang akan menemukan Yesuan. Dia juga murid berikutnya dari Istana Qing. Kekuatannya adalah orang kedua di Istana Qing saat ini. Sudah 2 hari dibuka, namun, dia tidak lagi dapat menggunakan Taoisme. Anak-anak, bunuh aku begitu banyak orang yang pergi ke Istana Qing, pergilah ke neraka. Pria tua berpakaian abu-abu itu berteriak pada Yesuan untuk membunuh masa lalu. Sungguh memalukan untuk mengambil Yesuan, yang berusia 20 tahun, pada usianya yang ke-100. Tetapi sekarang, ketika Istana Sangqing hidup dan mati, dia tidak dapat mengurusnya. Akhirnya aku mendapatkan seorang ahli denyut nadi, bunuh. Wajah Yesuan tiba-tiba menjadi bermartabat dan disambut. Ini adalah pertama kalinya dia bermain melawan para penguasa dunia, tetapi dia tahu bahwa ini jelas bukan yang terakhir. Mimpi ayah, Yesuan sekali lagi dipamerkan. Anak laki-laki, jangan gunakan itu lagi, gunakan wilayahmu 2 kali, dan yang ketiga akan menjadi iblis. Tuhan mengingatkannya dalam hatinya. Aku tahu, Yesuan menjawab dalam hatinya. Dia meremehkan kekuatan Istana Sangqing dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia sudah berpikir bahwa jika hukum tirani Tao ini tidak dapat dipadamkan, maka dia akan pergi. Lagi pula, jika Anda bermain untuk ketiga kalinya, Anda mungkin akan diselundupkan oleh Tuan. Pada saat itu, mereka berdua mulai bertarung, dan mereka bermain gelap dan gelap, jadi mereka tidak intens. Pada saat yang sama, lelaki tua bermata hitam itu, pertempuran telah memasuki akhir. Lelaki tua bermata hitam itu adalah penguasa Dewa Iblis. Ini adalah terakhir kalinya dia menggunakan kejeniusan Tao Dava. Jika durasinya di masa lalu, dia akan kehilangan akal sehatnya. Namun, dia telah membuka 3 pembuluh darah, ditambah bantuan dari Daois dan Master Dinasti Qing lainnya. Dia telah melukai 3 orang dari gerbang iblis dan memberinya beberapa detik. 3 master besar dunia akan mati di tangannya. Aku ingin menghancurkan Istana Sangqingku, mati. Pria tua bermata hitam itu tiba-tiba pecah, dan sebuah pedang pecah, langsung membunuh seorang master magis dari pintu ajaib. Sekarang, itu 2 lawan 2. Master pintu ajaib, yang awalnya tidak dapat melakukannya, sekarang merendahkan 1 orang, dan segera berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan mereka tidak secepat pria tua bermata hitam itu. Beri aku kematian. Pria tua bermata hitam itu sudah marah, karena dia tahu bahwa waktunya tidak banyak, dia harus membunuh yang lain, dan kemudian mendisiplinkan diri, jika tidak semua orang yang hadir mungkin akan mati di sini. 2 suara renyah menyebar, dan 2 master gerbang ajaib yang tersisa juga jatuh. Sekarang, pintu ajaib itu tidak lagi mengancam. Tidak, ada 1. Orang tua bermata hitam itu menyapu dan menemukan bahwa tubuh seorang Master Tianmei jatuh, dan dia sebenarnya adalah muridnya. Apa? Orang tua bermata hitam itu melirik, tetapi tidak segera menemukan sosok Yesuan. Dia dengan cepat menyapu sebuah lingkaran dan menemukan Yesuan di mayat 3 gerbang sihir. Pada saat ini,
Yesuan telah melepas cincin 3 orang. Hei, tuan rumah telah membuka garis ke-66. Dengan bakat 4 hari, Yesuan tiba-tiba membuka 3 pembuluh darah. Tidak hanya itu, tetapi dia juga dengan cepat menyapu dinasti Qing selain orang tua bermata hitam, Master Tianmei terakhir. Mati, Master Tao dari Master Tianmei ini juga telah meninggal, kekuatannya telah jatuh, dan Yesuan langsung membunuhnya. Hei, tuan rumah telah membuka garis ke-67. Itu juga merupakan pengingat yang sudah dikenal. Adegan ini di luar dugaan orang tua bermata hitam itu. Dia awalnya mengira bahwa Yesuan akan dibunuh oleh muridnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalahnya terbalik. Tidak hanya itu, Yesuan juga menghancurkan Master Tianmei terakhir dari Istana Qing. Jika sudah waktunya baginya untuk menunggu keajaiban Dava, maka tidak akan ada Master di dinasti Qing. Hal-hal lain, aku ingin kamu mati. Pria tua bermata hitam itu sangat marah dan berteriak ke langit. Namun, pada saat ini, Yesuan yang mengenakan topeng membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak mengingatku?" Kalimat ini, biarkan pria tua bermata hitam itu melirik, berseru, "Apakah itu kamu? Saudaraku, kamu pasti berpikir bahwa setelah aku lolos dari segel, saya akan mencari tempat untuk pensiun dan kemudian membalas dendam." Yesuan melanjutkan, meskipun dia adalah pembuka, kalimat ini adalah apa yang dia katakan dalam kata-kata asli dari Tuan. Hei, aku menyegelmu ke Pulau Sirius beberapa dekade yang lalu, bahkan jika aku tidak mengirim seorang guru untuk membunuhmu hari ini, sekarang bagus, kamu benar-benar mengirimnya ke pintumu. Orang tua bermata hitam itu dingin dan dingin. Kakak senior, jangan canggung. Kamu telah menyerangku untuk pergi ke posisi istana, dan memaksaku untuk menggunakan waktu terakhir untuk menggunakan sihir Dava, dan kemudian menjelekkan sihir menjadi hantu. Hari ini, aku datang ke kehidupanmu. Yesuan melanjutkan, aku juga menggunakan ini terakhir kali, aku akan segera terpesona, tetapi aku tidak akan menjadi monster sepertimu, saudara, mati bersama. Orang tua bermata hitam itu berteriak dan langsung menyerang Yesuan. Kali ini, dia ingin membunuh Yesuan terlebih dahulu, dan kemudian dia bunuh diri. Jika spesies ajaib di hati tumbuh sampai batas tertentu, itu akan tumbuh setelah durasi Dava penyihir Tao. Sebelum itu, prajurit itu sebenarnya memiliki 2 alternatif. Salah satunya adalah memasuki iblis, sehingga Anda dapat mempertahankan daging, tetapi tanpa alasan apapun, menjadi mesin pembunuh. Yang kedua adalah menjelek-jelekkan, seperti iblis, sehingga keluar dari daging, dan menjadi monster. Orang tua bermata hitam itu tidak ingin memilih, hanya ingin mati. Bunuh. 2 orang mulai bertarung dan saling menyerang dengan marah. Orang tua bermata hitam itu melakukan yang terbaik untuk mempertahankan istana Sang Qing karena waktunya hampir habis. Untuk memberikan kehancuran ini kepada Raja Iblis, Yesuan juga menyerang sepenuhnya. Selama dia membunuh orang tua bermata hitam itu, dia dapat menghancurkan istana Sang Qing dan menyelesaikan tugas Raja Iblis. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa hanya ada 200 orang yang tersisa di Istana Qing, dan masih ada 500 orang di penguasa gerbang sihir. Setelah beberapa saat, para penguasa Istana Qing semuanya akan dihancurkan oleh para penguasa, bunuh di panggung, darah telah mengalir ke sungai, dan ada banyak anggota tubuh yang patah. Dan mereka yang menyaksikan perang juga jauh, karena mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Benar saja, ketika para penguasa istana Sang Qing semuanya dibunuh oleh orang-orang di gerbang sihir, langit tiba-tiba menjara sesosok dan berdiri di langit di atas panggung mayat. Dalam penampilannya, gerakan Yesuan dan lelaki tua bermata hitam itu langsung kaku, dan tubuh mereka tidak bisa bergerak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkedip, dan terbuka. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan para penguasa gerbang sihir dan puluhan ribu penonton di luar 10.000 meter semuanya sama. Seluruh dunia tampaknya telah membeku. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tidak bergerak? Aku tidak bisa bergerak lagi, jantungku berdetak kencang. Lihat, ada lebih dari 1 orang di atas ring. Semua orang menatapnya dan menemukan pemuda kulit putih yang tidak tahu kapan harus keluar dari ring. Gerbang Raksamen semuanya hitam, liga hantu hijau penuh dengan kemeja hijau, dan istana Sang Qing berwarna putih. Tetapi orang-orang di Istana Qing hanya tinggal lelaki tua bermata hitam itu saja. Pemuda berpakaian putih, memegang kipas lipat, menatap Yesuan dengan tatapan aneh, bergumam pada dirinya sendiri, "Hei, kemiripan darahnya sangat tinggi, hei,
sepertinya itu adalah anak haram dari kelompok etnis tertentu. Tidak ada yang tahu kata-katanya, dan tidak ada yang tahu siapa yang dia maksud. Namun, Yesuan mengerti bahwa pemuda kulit putih ini berbicara tentangnya. Putong, putong, detak jantung Yesuan juga meledak saat ini. Dia merasa bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan pemuda kulit putih ini. Dilema Tuhan, Yesuan diam-diam berkata dalam hatinya. Pemuda berambut putih ini dapat membuat puluhan ribu orang tidak dapat bergerak dengan mengandalkan tekanan penampilannya. Kekuatannya jelas bukan situasi yang sempurna. Tidak, dia bukan situasi ilahi. Suara Dewa Iblis tiba-tiba terdengar di benak Yesuan, aku telah melihat seorang ahli dalam situasi ilahi, dan belum memberiku tekanan yang begitu kuat, dan bahkan lebih mustahil bagi orang untuk bergerak. Pemuda kulit putih ini adalah dewa virtual, wilayah. Apa, realitas virtual? Bos Yesuan yang berpikiran ganda, dia pernah melihat ahli dalam situasi ilahi, yaitu, pria parubaya yang membunuh naga yang terluka di dinasti Tang. Namun, sekarang dia telah melihat dewa yang lemah, dan usia orang lain itu mirip dengannya, yang membuatnya berpikir bahwa itu tidak mungkin. Namun, memang benar juga bahwa hanya ada satu master dari kesakralan virtual. Puluhan ribu orang yang dapat dikejutkan oleh momentumnya saja, bahkan jika mereka adalah lelaki tua bermata hitam yang berada di langit, berdiri di udara seperti patung. Pada saat ini, pemuda berkulit putih itu tiba-tiba jatuh ke tangan kanan Yesuan, dan berkata, "Oh, 8 pedang dari pedang para dewa. Aku tahu siapa kamu." "Siapa?" Mata Yesuan membelalak. 8 pedang liar, apakah itu master dari 8 pedang gurun? "Nak, siapa namamu?" tanya pemuda berambut putih itu sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Yesuan bertanya tanpa sadar. "Hei," namun, suaranya belum turun, topengnya langsung rusak, dan kemudian rasa sakit di dada, darah tanpa sadar menyembur keluar. Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya dan berkata, "Aku bertanya namamu." "Bagus." Yesuan sangat takut sehingga dia mengerti bahwa pemuda berambut putih itu dapat membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Orang-orang seperti itu tidak terkalahkan. "Nak, jangan bicara omong kosong, dia bisa membunuhmu bahkan jika kamu tidak menembaknya." Tuan itu segera mengingatkannya, meskipun ada banyak keengganan dan ketidakpuasan di dalam hatinya, Yesuan tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri. Setelah dia mengutuk pemuda kulit putih itu dalam diam, dia menjadi dingin dan dingin, Yesuan. Ketika saya mendengar nama itu, mata pemuda kulit putih itu melirik dan tersenyum lagi. "Itu benar-benar kamu, aku masih sepupumu." Sepupu, hati Yesuan bergetar. Yejia, orang-orang yang sangat kecil, sepupu yang dia kenal. Namun, pemuda kulit putih ini sangat kuat dan tahu pedang 8 hari, jadi itu hanya bisa menjadi ibu dari Yesuan. Suasana hati Yesuan saat ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu dengan keluarga ibunya. "Siapa kamu?" Yesuan bertanya lagi. Pemuda kulit putih itu tersenyum dan berkata, "Ingat, namaku Jiang Tian." Jiang Tian Kuan, Jahe. Nama ini membuat Yesuan mengerti bahwa ibunya awalnya bermarga Jiang. Namun, saat berikutnya, kata-kata pemuda kulit putih itu membuatnya tetap tinggal. "Orang tua dengan mata gelap," tusuk dia. Pemuda kulit putih itu tiba-tiba menoleh untuk melihat lelaki tua bermata hitam itu. Apa? Lelaki tua bermata hitam itu tidak berani campur tangan. Sekarang dia mendengar ini dan dia juga tercengang. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya bisa bergerak. Puluhan ribu orang di udara, hanya pemuda kulit putih dan dia yang bisa bergerak. Ya, lelaki tua bermata hitam itu, terlepas dari 3721, langsung menusukkan pedang ke kepala Yesuan. Palung, Yesuan hendak mencabut matanya. Bagaimana situasinya? Sepupunya akan membunuhnya. Pada titik ini, dia tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa melihat pedang panjang lelaki tua bermata hitam itu. Dia ingin bersembunyi, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia putus asa. Dia tidak menyangka akan mati di tempat seperti burung ini. Dia tidak rela. Namun, ketika pedang panjang lelaki tua bermata hitam itu hendak menusuk dahi Yesuan, tubuh lelaki tua bermata hitam itu kembali membeku. Yesuan dapat merasakan suhu pedang panjang itu, sangat dingin. "Aku membiarkanmu menusuknya, tidak membiarkanmu menusuk kepalanya." Pemuda putih mengingatkan. Kalimat ini membuat hati Yesuan menjadi dingin. Pemuda putih ini tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin menyiksanya.
Ketika suara itu jatuh, tubuh lelaki tua bermata hitam itu bisa bergerak lagi. Kemudian, dia adalah pedang yang menusuk perut Ye Xuan. Oh, pedang panjang itu memasuki daging dan suaranya sangat sensasional. Semua orang menahan napas dan bahkan menelan air dengan hati-hati. Mereka tidak mengerti bagaimana situasinya sekarang. Pemuda berbaju putih Jiang Tianduo dan Ye Xuan ini benar-benar memiliki penampilan yang mirip. Yang pertama adalah sepupu Ye Xuan yang mengaku sendiri. Namun, karena itu adalah saudara, mengapa Anda membiarkan lelaki tua bermata hitam itu menusuk Ye Xuan? Meskipun lelaki tua bermata hitam itu tidak mengerti, dia tahu bahwa pemuda berbaju putih ini benar-benar pemalas, dan jika dia berani melawan, dia akan mati. Suaranya sangat bagus, datanglah lagi. Pemuda berkulit putih itu tersenyum dan mengangguk. Lelaki tua bermata hitam itu mengeluarkan pedang panjangnya dan menusukkannya. Oh, alis Ye Xuan berkerut, dan rasa sakit ini, dia masih tidak tahan. Bagaimanapun, itu hanya rasa sakit, dan itu akan segera pulih. Oh, apakah kecepatan pemulihannya begitu cepat? Pemuda berbaju putih itu sedikit terkejut. Dia melihat bahwa luka Ye Xuan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian kecoa itu tidak tertinggal. Namun, setelah lelaki tua bermata hitam itu mencabutnya, luka ini tidak dapat dipulihkan. Apa? Darah pohon kehidupan suci ditekan. Apa? Darah pohon kehidupan suci ditekan. Pikiran Ye Xuan membunyikan pengingat bahwa dia terkejut oleh seluruh orang itu. Darah kehidupan ditekan dan tidak dapat berfungsi. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Keadaan virtual Tuhan begitu kuat sehingga begitu kuat. Pada saat ini, Megatron di ruang hewan peliharaan Ye Xuan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi burung berhidung tajam, langsung menjarah ke arah pemuda kulit putih itu. Megatron, jangan! Mata Ye Xuan membelalak dan berteriak. Masih hanya ada siling, ya, tapi sayangnya aku tidak tertarik. Kamu dan hubungannya pasti dalam. Pemuda kulit putih itu tersenyum dan berkata, lalu, Megatron, yang bergegas ke arahnya, penuh dengan api, dan matanya berubah menjadi abu. Tidak, bahkan abunya tidak tersisa, seperti menghilang begitu saja. Hei, hewan peliharaan tuan rumah Megatron telah mati. Megatron, setelah mendengar nada seperti itu, mata Ye Xuan hampir meledak dan tidak bisa menahan geraman. Megatron telah bersamanya begitu lama, tentu saja dia memiliki perasaan yang dalam. Jika tidak ada Megatron, dia takut mati beberapa kali. Namun, hari ini, dia benar-benar melihat bahwa Megatron terbakar oleh api yang tidak diketahui, dan dia bahkan tidak tahu cara menembak. Oh, marah, tetapi bisakah kamu membunuhku dengan matamu? Pemuda kulit putih itu tertawa lagi. Pemuda berambut putih itu berkata, mengejutkan lelaki tua bermata hitam itu. Lelaki tua bermata hitam itu mengerti maksudnya dan mulai menyerang dengan gila, dan pedang-pedang itu menghindari kuncinya. Pada saat itu, Ye Xuan menjadi manusia darah. Palung, wajah Ye Xuan sudah jelek, dan darah kehidupan ditekan. Dia tidak bisa pulih. Jika aliran darah terlalu cepat, dia akan mati di sini. Pada saat ini, dia telah menghancurkan generasi ke-18 leluhur pemuda kulit putih itu. Jika matanya bisa membunuh, pemuda kulit putih itu telah mati ribuan kali. Yah, itu tidak buruk, ekspresinya sangat bagus. Pemuda berkemeja putih itu mengangguk. Saat ini, napas lelaki tua bermata hitam itu tiba-tiba meroket, dan kepekaan terakhirnya telah hilang. Memasuki iblis, dia mengeluarkan pedang dan kemudian menusukkannya ke jantung Ye Xuan. Tidak bagus. Mata Ye Xuan membelalak. Bagaimana lelaki tua bermata hitam itu memasuki sihir saat ini? Tidak peduli apa, saat ini, dia masih tidak bisa bergerak. Oh, pedang panjang itu menusuk dada Ye Xuan. Ye Xuan sudah putus asa. Dia tidak tahu apakah pemuda kulit putih ini telah bereaksi. Tidak, harus dikatakan bahwa pemuda kulit putih itu akan menembak. Pedang panjang itu telah menembus jantung Ye Xuan, tetapi hanya menusuknya. Oh, itu ajaib. Pemuda berbaju putih itu mencibir, aku Jiang Tian, aku ingin membiarkan siapapun mati, siapapun yang ingin mati, yang tidak dapat membunuh siapapun. Tiba-tiba sebuah tekanan ditekan ke arah lelaki tua bermata hitam itu. Saat berikutnya, 7 lubang lelaki tua bermata hitam itu mulai menyemburkan darah, dan kemudian jatuh dari udara. Mati, pemuda berbaju putih itu bahkan tidak menggerakkan jarinya. Hanya menggunakan momentum itu, dia bisa membunuh seorang master yang telah membuka 3 surga.
Kekuatan ini terlalu banyak. Semua orang terkejut dan berharap. Pedang bermata panjang lelaki tua bermata hitam itu juga ditusukkan ke dada Ye Xuan, dan darah mengalir. Hei, aku masih ingin bermain lebih banyak denganmu, tetapi aku masih memiliki beberapa hal, aku akan mengambil langkah terlebih dahulu. Benar, siapa namamu? Pemuda berkulit putih itu menatap Ye Xuan sambil tersenyum, tetapi dia tidak menunggu Ye Xuan untuk membuka mulutnya. Dia terus tertawa, lupakan saja, kamu bilang aku akan melupakannya, asal kamu ingat namaku, aku akan memanggil Jiang Tianquan. Suaranya bergema di telinga semua orang, tetapi pria itu sudah pergi dan menghilang. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir akhirnya bisa bergerak. Setelah pemuda berpakaian putih itu, Ye Xuan buru-buru mencabut pedang panjang di dadanya, dan darah pohon kehidupan kembali pulih ke lukanya. Ginger melakukannya, aku bersumpah demi Ye Xuan, aku akan membunuhmu. Ye Xuan menggertakkan giginya dan berteriak di langit. Penghinaan ini, dia pasti akan melaporkannya. Jiang Tianquan, Jiang Tianquan. Kali ini, Ye Xuan diserang dengan sangat dalam. Dia harus mati untuk bertahan hidup untuk menerobos dunia yang halus, dan bahkan Tian Mei tidak berhasil menembusnya. Dan Jiang Tianduo, usianya mirip dengannya, tetapi dia sudah menjadi dewa virtual. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Untungnya, pemuda berkulit putih itu tidak ingin membunuhnya saat ini, dan dia juga bertahan. Setelah melambat, dia dengan cepat menyapu ke bawah, menyingkirkan cincin lelaki tua bermata hitam itu, dan kemudian menutup para master tingkat tinggi. Tokoh-tokoh tingkat tinggi Istana Sangqing, satu tidak selamat, maka Istana Qing mungkin hanya akan dibubarkan. Namun, masih ada ratusan murid iblis, jadi Ye Xuan dengan cepat membunuh masa lalu. Megatron meninggal, dan pemuda kulit putih menghilang lagi, jadi Ye Xuan hanya bisa menggunakan orang-orang ajaib ini untuk melampiaskan amarah mereka. Saat ini, dia telah membuka 69 geodesik, hanya menyisakan 3 tingkat dari puncak. Bahkan jika Anda tidak harus menggunakan sihir Dava, Anda dapat membunuh semua master pintu ajaib ini. Tidak bagus, mundur. Wajah utama gerbang Raksamen begitu berat sehingga goncangan yang diberikan pemuda kulit putih itu terlalu besar. Bahkan, jika dia berani, dia tidak akan berani mengatakan tentang Ye Xuan. Namun, bahkan jika dia berpikir, dia tidak bisa membantu Ye Xuan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ratusan master ini semuanya telah merosot, dan Ye Xuan, dengan demikian membuka yang ke-70. Selanjutnya, Ye Xuan langsung meninggalkan Istana Sangqing. Dewa Iblis, meskipun kebencianmu tidak membunuhku, tetapi sudah mati, Istana Qing juga punah, misiku telah selesai. Setelah meninggalkan Istana Sangqing, Ye Xuan melambat dan bertanya, cukup, kebencianku yang besar telah dilaporkan, aku mati tanpa penyesalan, terima kasih. Dewa berterima kasih padanya dengan sepenuh hati. Ingatlah untuk memenuhi janjimu, Ye Xuan berkata dengan dingin. Meskipun dia telah menyelesaikannya, tetapi iblis bukanlah manusia, dan mungkin dia akan mengalami akhir yang sama, maka dia akan menjadi tragedi. Aku tahu, Dewa menjawab, kamu telah menggunakan metode Dava Tao 2 kali. Aku memperkirakan bahwa kamu akan menggunakannya paling banyak dalam kondisimu saat ini, jadi aku mengingatkanmu untuk tidak menggunakannya. Pada saat suaranya jatuh, tubuh Ye Xuan mengeluarkan sedikit udara hitam. Setelah beberapa saat, Ye Xuan tidak bisa merasakan sedikit pun sihir di tubuhnya. Apakah itu dihancurkan olehku sendiri? Mata Ye Xuan melirik. Setan ini adalah orang yang istimewa sebelum kelahirannya. Setelah menggunakan kejeniusan Tao terakhir, dia memilih untuk berubah menjadi monster, jadi dia masih memiliki kesadaran. Sekarang Istana Sangqing telah dihancurkan, kebenciannya yang besar juga telah dilaporkan, dan wilayah Ye Xuan telah melampauinya terlalu jauh. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk menangkap tubuh Ye Xuan, jadi dia bunuh diri. Ye Xuan di udara bertahan selama beberapa detik, lalu pergi. Masalah ini telah berakhir, namun, ada sedikit kebencian di hatinya, yaitu, pemuda kulit putih. Pada saat itu, Ye Xuan hanya merasa seperti semut kecoa, membiarkan pihak lain meremas. Aku Ye Xuan bersumpah bahwa di masa depan aku juga akan menikahimu di depan begitu banyak orang untuk mengorbankan semangat Megatron.